Lanjut nih ke third question. Bisakah aturan tak tertulis dan kesadaran beretika menjadi garda terdepan pencegah sengketa di metaverse yang serba digital ini? Dan tadi juga dibahas ya kalau kayak ini kan gimana memformalkannya, seberapa kuat dampaknya itu. Bisa dimulai dari Pak Samuel Huta Barat. Iya, eh, kembali konsep awalnya metaverse itu kita nggak tahu bukti kita bertemu tetapi tidak secara langsung. Ya, konsep awalnya bahwa di dalam dunia metaverse itu ada aset digital, ada transaksi, dan sehingga dengan adanya aset digital dan transaksi, potensi sengketa itu menjadi tidak bisa dihindari. Nah, itu dulu konsep dasarnya. Tetapi bagaimana aturan itu eh, yang tidak tertulis dibuat jadi tertulis, sebenarnya kembali bahwa ketika bicara sengketa di dunia metaverse yang tidak saling bertemu tadi, pada dasarnya kan orang ingin menyelesaikan dengan musyawarah. Makanya ada wadah namanya arbitrase dan mediasi. Ada namanya alternatif dispute resolution ini. Nah, sekarang tidak perlu dengan ada aturan yang kaku sebenarnya. Dalam bahasa, kalau kita membawa ini lebih sederhana, ketika orang bersengketa, baik di dunia nyata ataupun di dunia metaverse, kalau dia diajak ngobrol, diajak bicara, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi komplain, apa yang menjadi kerugian, dibicarakan di kedua belah pihak dengan sama posisinya, maka potensi untuk terjadinya perdamaian itu kan bisa dicapai karena didasari dengan itikat baik. Nah, jadi dengan konsep pemahaman dasar tadi bahwa penyelesaian sengketanya dengan musyawarah, maka tidak perlu sebenarnya yang harus buat aturan yang secara rigid di metaverse harus ada aturan-aturan begini. Karena itu juga nggak bisa dibuat, diatur secara kaku aturan-aturan di metaverse tadi. Karena apa? Pertama tadi, sistem hukum negara mana yang akan membuatnya? Atau siapa yang akan membuatnya? Nggak ada. Karena itu dunia antah berantah kan. Nggak ada tuan rumahnya. Istilahnya kasar kan begitu. Kalau kita negara, ada teritorial, ada batas wilayah, itu ada punya kewenangan. Tapi di dunia metaverse itu kan nggak ada hal seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya, haruskah aturan itu dibuat secara rigid? Menurut saya, untuk di dunia metaverse, apa yang menjadi dasar musyawarah, penyelesaian sengketa melalui musyawarah, itulah yang menjadi aturan. Tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya itu membawanya di dalam dunia nyata. Nah, itu tadi yang harus dijembatani nih. Contoh tadi, New York Convention tadi, itu merupakan pintu masuk untuk bisa penyelesaian sengketa dari arbitrase atau mediasi yang ada di dunia metaverse agar bisa dilaksanakan, ya kan? Tetapi dengan adanya musyawarah itikat baik, maka ketika terjadi perdamaian di situ, maka itu sebenarnya tidak lagi harus dieksekusi, dilaksanakan dengan proses eksekusi pengadilan atau eksekusi arbitrase, tapi cukup dengan kesukarelaan atau itikat baik para pihak untuk melaksanakan dari kesepakatan tadi. Itu mungkin, Ye. Ya, terima kasih Pak Samhut. Berlanjut nih ke Prof. Supancana. Terima kasih, Jenar. Pertanyaannya bagus ya saya rasa. Ini persoalan yang muncul. Apakah di dalam pencegahan maupun penanganan terhadap sengketa di dunia metaverse ini kita harus hanya melakukan pendekatan hukum atau aturan tidak tertulis dan kesadaran etika itu bisa berperan? Ya, ini saya rasa it's a very good questions ya. Saya berikan satu ilustrasi begini kira-kira. Ketika manusia mengembangkan science and technology dan science and technology itu diterapkan di dalam berbagai kegiatan manusia gitu ya. Itu timbul berbagai perubahan dari sisi norma, dari sisi value. Ya, ada kita sebut dengan moral value atau moral norm, ada yang namanya ethical norm atau ethical value dan ada juga ada legal norm atau legal value.
Kita tahu ada perbedaan secara konsep antara ethical norm dengan legal. Ya, ethical norm itu norma yang apa namanya berlaku pada satu entah asosiasi, komunitas dan lain sebagainya yang sifatnya self regulatory. Sifatnya self regulatory. Bentuknya apa? Code of conduct, aturan perilaku, code of ethic, aturan etika, principles, guidelines, model law, model legislation. Jadi sifatnya soft law, sifatnya soft law. Dan sanctionnya imposed by the society. Sementara norma hukum itu sanctionnya imposed by government. Kalau saya ditanya, meskipun saya punya background sarjana hukum, kalau ditanya pendekatan mana yang seharusnya pertama-tama menjadi priority, saya akan menjawab dengan mengatakan bahwa etika terlebih dahulu yang harus kita bangun. Karena kalau etikanya bagus, potential disputes-nya itu akan minimize. Ya. Oleh karena itu, di buku saya tahun 2020 waktu COVID-19, saya menulis buku Cyber Ethic and Cyber Law. Kontribusinya bagi dunia bisnis. Itu sebetulnya materi perkuliahan saya di MM UNER sejak tahun 2005. Saya mengajar mata kuliah ethics and CSR, ya termasuk cyber ethics and cyber law. Jadi pendekatan etika ini menurut saya sangat penting. Tetapi apabila pendekatan etika ini terbukti tidak efektif, maka kita memerlukan pendekatan hukum. Ya, misalnya kita berbicara tentang artificial intelligence misalnya. Di Uni Eropa dulu pendekatannya etika, sekarang menjadi EU AI Act. Ya, di Cina juga begitu. Nah, di Indonesia mungkin masih pada tataran etika. Tetapi ke depan, kalau pendekatan etika ini ternyata terbukti tidak efektif, maka kita memang harus melakukan pendekatan hukum. Kan ada yang disebut dengan law as a tool of social engineering. Ya, hukum itu digunakan sebagai cara untuk mengubah masyarakat dari yang misalnya tidak patuh, tidak taat, tidak etis menjadi taat, patuh, etis. Ya, jadi pendekatan hukum di situ diperlukan. Jadi itu mungkin saya rasa pertanyaan sangat bagus ya tentang ethical and legal approach ya dalam konteks pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya sengketa di metaverse. Begitu, Jenar. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Jenar ya. Oke, jadi tadi yang kalau udah apa Pak Samud dan Prof. Pancana bahas nih tadi aku apa sempat nginget kesini di kepala aku. Jadi sebenarnya even even in metaverse ya, in the meta world, even ethics tuh still matters ya, very matters. Karena tadi kan kalau tadi Prof. Pancana ngomong kalau kalau etiknya baik, dispute-nya bisa lebih minimize, betul ya Prof? Betul. Nah, Betul. kalau tadi Pak Samhut ngomong, sebenarnya waktu apa kalau regulasi atau semua peraturan yang ada di metaverse itu apa namanya gak selalu harus di apa tertulis lah ya, karena ya itu tadi kan Bapak sendiri ngomong kalau kayak peraturannya siapa yang mau buat di setiap negara pasti berbeda-beda juga dong kan, gak ada ya itu tadi apa tanah tak bertuan ya kan ya Pak.